Cilincing 9. Kapan? Celengan. Ya, nabung di celengan kalau sekarang mah di bank ya banyakan ya. Nah, budaya menabung itu udah ada dari masa lalu. Itu Ganesha. Itu anak-anaknya Yang di Indonesia ada di mana sih Bapak? GWK Garuda Wisnu Kencana. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush no, gotta rush no. Our life's so slow, Duduknya sesuai kursi ya. still show up on time. Duduknya sesuai kursi, tidak ada yang berbunyi. Hold on a second, love is no way. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love is no way. Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Kami, bangsa Indonesia, senang ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pancasila, lambang negara itu apa banyak? 3. 1. 4. Di mulut beberapa ini ada di bawah tangga nomor C. Tahu nggak? Tahu nggak? Coba adanya ada berapa? Padamnya ada berapa? Masih dong? Padamnya ada berapa? Padamnya ada berapa? Ya kan, gimana kesan buat pesan dan kesan buat teman-teman di Cilincing 09? Anak-anaknya semangat banget buat belajar sejarah, seru. Ya, terima Oke, kasih. sama-sama. Nanti berkunjung lagi ke Monas ya. Siap, terima kasih Kang. Siap. Terus dulu kan, oke. SDN Cilincing 09. Cilincing 09. Oke guys, yang ini kita sudah di Monas dan kita mau makan siang guys, lapar kaget banget ya. Oke guys, lagi pada siap-siap, udah basah kuyup ya. Halo.
Halo guys. Nah, Pak Sandinya lagi siap-siap prepare. Nih guys, kita ketemu Ibu Sosialita guys. Gimana? Masih kuat? Masih aman. Aman. Wah, amannya begini Pak Fuad. Amannya begini. Luar biasa amannya. Nah ini kita lubang buaya. Ini lubang buaya. Nah ini buayanya Bu. Nah, lihat. Buaya darat. Buaya darat. Kalau saya buaya junak. Buaya jinak kalau saya. Apa? Ini kenapa tentang 30 kan ini kan tentang peristiwa 30 aspek. Ya. Terus kan ini tentang kayak penjajahan gitu. Kenapa lubang itu dinamain lubang buaya? Padahal itu kan yang masukin orang. Mau tahu jawabannya? Nanti kita ketemu di dalam jawabannya guys. Oke guys. Cincin 09. Mana salahnya? When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee, yeah. Got no makeup. How do you look so fine? What's up, what's up? tubuh dan cium. Kemudian diresmikan pada tanggal 1 Oktober, ya, diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1972 oleh Bapak Soeharto. Ya, jadi kebangunannya hampir 5 tahun. Ya, nah, 1 Oktober tahun 1972 oleh Presiden Soeharto. Ya, nah, maksud dan tujuan dibangun monumen Pancasila Sakti. Ya, maksud dan tujuan dibangun monumen Pancasila Sakti adalah yang pertama untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Ya, untuk menghargai atau menghormati jasa-jasa para pahlawan revolusi. Kemudian yang kedua untuk mengingatkan, ya, untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar waspada bahaya laten komunis, supaya tidak terulang kembali seperti kejadian tanggal 1 Oktober 1965, yaitu pemberontakan PKI. Kemudian yang ketiga adalah sebagai tempat rekreasi maupun edukasi. Ya, jadi anak-anak datang ke sini bukan hanya untuk jalan-jalan, tetapi ada belajarnya, belajar sejarah perjuangan bangsa. Ya, itulah maksud dan tujuan dibangun monumen bangsa di Indonesia. Ya, ke sana, ayo, udah, ayo, ikutin. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Jangan lupa salam. Assalamualaikum. Bapak Bambang Harjono ini adalah seorang guru kepala SD atau SR pada saat itu. Tetapi beliau adalah seorang simpatisan PKI. Kemudian istrinya Sri Ningsi adalah seorang anggota Gerwani. Sehingga rumah ini digunakan untuk sebagai tempat penahanan atau penyiksaan. Jadi setelah diadakan penculikan terhadap jenderal angkatan darat tersebut, semuanya dibawa dulu ke sini, ya, dibawa dulu ke sini. Tadi di sana saya jelaskan, sewaktu dibawa ke sini sudah 3 orang yang dibunuh di tempat kediamannya.
yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal DI Panjaitan ya, dan meninggal di bawah sini. Tetapi masih ada 4 orang yang masih hidup. Misi dong. Boleh Pak Guru gantian, saya pinter. Pak Guru mau ke dalam. Bentar. Boleh deketin sebentar, gantian. Gantian ini. Sini. Sebentar. Coba, Brian ya. Gantian siapa gantian? Oke, Pak Guru mau. Maaf, bos. Aslu. Setelah dia bolak-balik antar makanan ke sana, dia istirahat di daerah Halim Perdana Khusus Komando. Nah, jadi rumah ini masih sekitar 90% ini masih asli. Belum ada yang kita renovasi. Termasuk properti yang ada di dalam. Ini namanya lampu petromak ya. Nah, ini lampu ini dulu ada 4. Tetapi sewaktu penggalian sumur itu ada yang pinjam 1, ternyata tidak dikembalikan. Ya, jadi sekarang masih ada 3. Nah, pemilik rumah ini yang pertama, Bapak Haji Suek, sampai sekarang juga masih hidup. Ya, masih ada di sekitar Lubang Buaya ini. Usianya sudah 90 tahun lebih. Ya, namanya Bapak Haji Suek. Nah, itulah pemilik rumah ini yang pertama. Baik, anak-anak, dari sini kita menuju ke rumah dapur umum yang di sebelah. Ya, langsung jalan. Masuk dong. Saya masuk gua. Akan keluar ke sebelah kiri ya, karena kita nanti ke mobil PN Artayama. Ya, silakan masuk, tidak apa-apa ya. Nah, inilah namanya rumah dapur umum ya, rumah dapur umum. Jadi pemilik rumah ini awalnya adalah Ibu Amro. Ibu Amro ini adalah seorang janda, pekerjaan sehari-harinya sebagai pedagang kain keliling. Setelah datang ke sini PKI yang jumlahnya dari hampir 3.700 orang mengadakan latihan, rumah ini diambil alih. Ya, jadi Ibu Amro itu hampir sama nasibnya dengan Bapak Haji Suek. Dia diusir dari rumah sendiri. Ya, inilah yang dijadikan oleh PKI menjadi dapur umum. Selama mereka latihan di daerah Lubang Buaya, semua logistiknya ditaruh di rumah ini. Di sinilah mereka masak-memasak untuk kebutuhan anggota PKI selama latihan di daerah Lubang Buaya. Ya. Assalamualaikum. Waktu dulu hari menyuruh Tukisman untuk makan atau mau isi kopi, masuknya di dapur ini. Ya. Nah, anak-anak bisa lihat di belakang masih ada tempat nanas nasi, kemudian penggorengan, tempat masak air, yang Masih asli guys. Rumahnya masih asli. yang digunakan oleh PKI pada tahun 65. Nah, yang awalnya Ibu Amro seorang pedagang kain. Ini kontennya masih asli Pak. Ya. Asli. Sini. Boleh ke belakang aja lah. Saya duduk mau. Apa itu? Oh, itu pemasannya guys. Pemasannya. Nah, ini dapur umumnya guys. Dapur umum. Oke. Jadi departemen keuangannya
Nah, sehari-hari mobil ini digunakan sebagai antar jemput karyawan. Nah, pada malam kejadian itu, mobil ini baru keluar dari garasi sekitar setengah 4 pagi. Kemudian melintas di Jalan Iskandaria, Jakarta Selatan, dijegat oleh PKI. Kemudian supirnya ditodong pakai senjata, dia disuruh turun. Nah, mobil ini diambil alih. Nah, mobil PN Artayasa inilah digunakan membawa jenazah DI Panjaitan dari rumahnya Jalan Hasanuddin menuju ke Lubang Buaya, ya. Karena pada saat itu Jenderal DI Panjaitan sudah dibunuh di rumahnya. Saat dia berdoa, kepalanya ditembak berkali-kali sampai otaknya berceceran. Kemudian dia diseret, dimasukkan ke mobil PN Artayasa, baru dibawa ke Lubang Buaya. Ya, nah inilah namanya mobil PN Artayasa buatan tahun 60-an. Ya. Nah, baik kanan sekalian, karena memang museum sudah tutup. Nah, jadi mereka setelah dibunuh atau setelah meninggal, kemudian pangkatnya juga dinaikkan satu tingkat. Oh ya. Nah, jadi mereka juga pangkatnya dinaikkan satu tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, ya. Jadi semula Sutoyo maupun DI Panjaitan adalah Brigadir Jenderal menjadi Mayor Jenderal atau bintang 2. Nah, kemudian Suprapto, kemudian MT Haryono dan S. Parman dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal atau bintang 3, ya. Nah, kemudian Ahmad Yani dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal penuh. Nah, kemudian yang paling kanan adalah Pierre Tendean, ajudan dari Abdul Haris Nasution. Nah, dia juga menjadi kapten, ya, dari Letu menjadi kapten. Nah, ini yang di bawah ini namanya relik, ya. Relik yang paling kiri adalah sewaktu pemberontakan PKI di Madiun yang dipimpin oleh Muso dan Amir Syarifuddin. Nah, yang di sampingnya adalah sewaktu Bung Karno membawa buku Nasakom, nasionalis, agamais, komunis, ya. Nah, yang persis di depan kita ini adalah sewaktu diadakan penyiksaan terhadap Jenderal Angkatan Darat tersebut. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam sumur, ya. Nah, jadi mereka sambil joget-joget, sambil menari-nari. Yang terkenal lagunya pada saat itu adalah lagu Genjer-Genjer. Ya, itulah yang dinyanyikan sambil diadakan penyiksaan. Nah, yang di sampingnya ini adalah sewaktu Pak Harto memerintahkan kepada RPKD harus dicari itu jenderal, hidup atau mati harus ditemukan. Nah, itu sudah termasuk perintah, ya. Nah, ini adalah upacara pemberangkatan jenazah dari markas Angkatan Darat menuju pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata, ya. Jadi pemerintah sudah menyediakan 7 buah Oke, cek 39.